Halo guys, balik lagi bersama kami dengan channel bajunya masih sama. 3 hari nih nggak ganti. 3 hari nggak ganti. Belum kering, hujan terus. Oke. Kalau kita kemarin sudah membahas film Argo, itu apa namanya? Filmnya memang benar-benar sangat recommended, sangat Ya. keren. Ya. Terus hari ini kita nyoba membahas film lagi ya Mas ya. Ya. Film lagi dengan film baru ya. Film. Maksudnya bahasan baru. Bahasan baru. Bukan film baru rilis tapi Ya, bahasan baru. Filmnya berjudul apa Mas? The Pianist. Oh iya, The Pianist. Iya. Lupa. The Pianist itu film Jerman. Kisah nyata juga. Polandia, Mas. Polandia. Nah, setting tempat Polandia. Oh iya. Invasi Jerman di Invasi Jerman Polandia, di Polandia, tahun ya. 1930. Menjelang tahun 40-an lah. Menjelang tahun 40-an. Ya, 1939. Itu film sedikit ya, buat pembukaan ini filmnya itu tentang Nazi, Tentang Ya. masa invasi Nazi masa di invasi Eropa. Nazi di Eropa. Ya. Dan The Pianist itu memang seorang Seorang pianis. pianis. Oke, untuk lebih lengkapnya biar Mas itu sendiri yang menjelaskan gimana alurnya. Ya, let's go Mas Edo. Oke, terima kasih Mas Kit. Ya, halo teman-teman. Satu bahasan lagi nih tentang film yang recommended ya, teman-teman tonton. Ya. The Pianist ya Mas judulnya. Ya, Mungkin beberapa teman-teman juga pernah nonton juga karena ini memang film bagus, film rating cukup tinggi. Ya di IMDb. Mungkin banyak yang sudah pernah nonton. Tapi untuk teman-teman yang belum nonton, saya akan bercerita sedikit ya. iya. Mungkin bisa menjadi referensi lah teman-teman untuk menambah koleksi film di rumah ya. Ini bergenre drama, history, war ya Mas ya, perang. Tentang masa perang, invasi Nazi tepatnya di Polandia, Polandia. Mas, di Warsawa, Polandia. Kita itu akhir tahun 1939 ya, itu Warsawa menjadi salah satu kota yang diduduki Nazi, menjadi pusat pemerintahan, kota administrasi segala macam. Warsawa itu di Warsawa. Nah, di sini kita menceritakan tokoh Władysław Szpilman ya namanya ya. Itu diperankan oleh Adrian Brody. Dia adalah seorang musisi piano. Dia sering mengisi di kafe-kafe, di radio-radio lokal di sana. Oh, betul. Nah, saat itu terjadi di saat dia sedang mengisi salah satu acara di radio lokal. Terjadi pengeboman di sana, tapi dia masih selamat. itu berarti pas dia main radionya dibom Mas. Oh, radionya Dibom oleh terus stasiun ya, stasiun radio. Stasiun radio itu dibom. Jadi pas dia main dibom. Tapi Shit. hanya mengenai sisi depan gedung ya. Gedungnya. Dia masih aman. Semua orang berhamburan keluar. Ada informasi bahwa Inggris dan Prancis sudah mulai mendeklarasikan perang ya terhadap Nazi Jerman. Nah, mereka cukup, keluarga Spilman dan keluarga-keluarga yang lain cukup
merasa sedikit lega karena ada bantuan yang datang dari luar untuk mengusir Jerman dari Polandia. Tapi berlarut-larut selama 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan menunggu, belum ada bala bantuan yang datang, Mas. Jadi di situ masih sangat mencekam ya. Jadi di situ masih dikuasai oleh pasukan-pasukan Nazi di situ. Dengan berbagai macam kekerasan yang dilakukan terhadap masyarakat di sana. Hampir berjalan setahun ya, tepatnya mungkin bulan November 1940, keluarga si Spellman itu dipaksa untuk pindah, Mas. Jadi di Polandia itu dibangun sebuah tembok pembatas di ghetto ya, di Warsawa itu didirikan sebuah tembok, dan khusus untuk orang-orang Yahudi itu mereka harus tinggal di dalam ghetto itu. Nah, orang yang mungkin yang di luar Yahudi mereka bebas untuk bekerja, mereka bebas untuk dibebaskan lah untuk beraktivitas. Sedangkan kaum Yahudi yang ada di sana itu mereka dilarang segala hal, tidak boleh bekerja, tidak boleh beraktivitas, tidak boleh apapun, pokoknya mereka dilarang. Dan mereka ditempatkan di ghetto yang sudah dibangun tembok tinggi, dibangun di situ, dan mereka harus hidup di sana dengan kelaparan, banyak mayat-mayat yang diberi makan di sana. Itu tahun 1940 ya tepatnya ya. Concerning the establishment of the Jewish district in Warsaw, there will be created a Jewish district in which all Jews who are moving to Warsaw will have to reside. Jadi banyak kejadian-kejadian mengerikan ya di film itu. Ada anak kecil yang dia bikin lubang di bawah tembok supaya dia bisa keluar ke kota yang lain untuk mengambil makanan, untuk segala macam. Oh iya itu, Mas. Anak kecil itu keluar dari lubang, pas mau keluar kakinya itu ketahuan sama Nazi, dipukuli kakinya sampai si anak itu mati. Dan si Spellman menyaksikan sendiri kejadian itu. Terus yang sangat ekstrim itu ya kebetulan ada sebuah keluarga yang tinggal di berseberangan persis dengan rumah yang dipakai Spellman, di apartemen tingkat 2 ya. Itu di saat keluarga mereka makan malam, ada pasukan Nazi datang ke situ. Mereka masuk ke gedung sebelah, di seberang jalan, di depannya. Mereka masuk, kebetulan yang keluarga di depan itu juga sedang makan malam, sama-sama makan malam. Keluarga Spellman juga sedang makan malam, yang di seberang jalan juga karena terlihat makan dari jendela, terlihat itu. Ada pasukan Nazi datang, mereka masuk ke dalam. Itu ada salah satu keluarga itu menggunakan kursi roda, itu dilempar dari jendela. Ngeri. Setelah dilempar dari jendela, keluarga yang lain itu disuruh lari keluar. Iya. Tapi kan itu kan ada tembok. Jadi mereka nggak mungkin bisa lari kemana-mana, disuruh lari. Gitu, mereka harus lari, kalau semua lari. Di saat lari itu ditembak, diberondong pakai itu senjata. Termasuk keluarganya yang
pakai kursi roda terus dilempar itu dari itu atas. ya itu keluarga Sisanya itu, itu ya? sisa keluarga yang di situ disuruh lari Disuruh semua, turun, anak kecil, lari. lari diberondong senjata, mati semua. Iya. Wah ngeri, itu ngeri aku. Kita melihat benar-benar keganasan, maksudnya apa, pasukan-pasukan SS Jerman itu, wah benar-benar tidak berkemanusiaan di sana ya. Itu mungkin masih sebagian nih ya Mas? Masih sebagian, Masih Mas. sebagian. Masih sebagian. Ada yang itu yang ketemu di jalan, Iya, terus iya. disuruh berbaris, terus mereka milih secara acak itu, kamu maju. Setelah maju mereka suruh tiarap, terus ditembak kepalanya satu-satu, dua, ngeri. Itu benar-benar sadis ya, memberi gambaran kita saat kejadian itu ya, Iya, iya. mengerikan, sangat mengerikan. Sekitar tahun 1942 ya, itu ada operasi Reinhardt ya dari Nazi Jerman. Mereka harus mulai memindahkan seluruh warga Yahudi yang ada di ghetto ya, harus dipindahkan dengan tawaran kerja. Kalian nggak akan diapa-apakan, kalian pindah, kalian harus pindah dari sini, kalian masuk ke gerbong, nanti kamu akan dipindahkan ke daerah Treblinka, dipindah ke Treblinka menggunakan kereta api. Jadi semua keluarga dimasukkan ke sana, dimasukkan ke semua gerbong, berdesak-desakan di dalam gerbong. Itu taunya mereka akan dipekerjakan. Iya. Ternyata tidak, ternyata dimusnahkan. Nah, cara mereka memusnahkan adalah dengan gas beracun. Di gerbong itu Di gerbongnya itu betul, dikasih gas beracun semua, mati semua. Terus kalau nggak salah tuh saya pernah membaca tuh mereka dilempar, setelah mereka mati mereka dilempar keluar dari gerbong, dilempar sembarangan dari gerbong itu sampai bersih. Nanti mereka sampai ke sana ngangkut orang lagi, bunuh lagi, wah seperti itu terus. Nah, salah satu keuntungan ini si Spillman ini, dia memiliki teman di ghetto sebagai polisi di ghetto. Di saat dia mau diangkut ke dalam gerbong, dia dipisahkan dari sama temannya, Mas, ditarik sama temannya, kamu pergi. Oh sebenarnya dia sudah mau ikut. masuk ke gerbong ya, tapi Betul. ketahuan sama temennya Sama itu. temannya ada yang bekerja di Ghetto di ini. ghetto itu sebagai polisi, dia ditarik keluar dari sana dan selamat gitu. Keluarganya Iya. mungkin sudah habis ya, karena di dalam gerbong itu kan dibunuh semua, dan dia menjadi salah satu orang yang bisa selamat dari operasi operasi Reinhardt. Itu gara-gara dia ketemu sama temennya. Betul. Itu akhirnya dia hidup sendiri ya, Mas ya, hidup sendiri. Ada kebingungan, keluarganya dia sudah nggak bisa ketemu keluarganya. Yang di ghetto itu ada habis, Mas, sudah nggak ada orang di sana. Akhirnya dia dibantu oleh seorang temannya untuk dikasih tempat tinggal sementara. Ada teman musisi dia ya, teman musisinya itu, dia ketemu sama teman musisinya itu. Sebelumnya dia sempat bekerja menjadi kuli bangunan di Spillman ya. Setelah pasca kejadian keluarga dipindahkan ke Treblinka itu, dibunuh di jalan itu, dia sempat bekerja menjadi kuli bangunan dan menjadi pekerja di sana, pekerja kuli bangunan itu. Nah, selepas dari sana dia melari karena apa, banyak kengerian yang terjadi di tempat kerja ya. Di perwira Jerman itu kalau misalkan sekali datang, dia kadang membunuh karyawan-karyawan yang tak berdosa. Dia ketakutan, akhirnya dia melarikan diri dari sana.
Nah, dia saat melarikan diri dia ketemu dengan salah satu teman musisi dia, nah, namanya Janina. Dia bertemu di sana, terus dia diberi tempat tinggal. Sudah kamu tinggal. Janina itu bukan Yahudi, makanya dia aman. Dia Oh, tetap aman. pantesan kenapa dia bisa betul, menyelamatkan karena dia non dia Yahudi. bukan Yahudi. Bukan, Ya? bukan. Dia orang Polandia tapi dia bukan Yahudi. Berarti karena mungkin sesama perasaan sama-sama musisi ya? gitu. Iya. Dia iba, terus kamu bisa tinggal di apartemen Iya. saya. now. Potatoes, onions, common can. Nina Godlewska will visit twice. More food, see how you are. Dibantu lagi oleh temannya yang satu lagi, akhirnya dia diberi tempat di sana. Salah satu kontrakan juga. Jadi dia pindah sampai 2 kali ya. Mr. Kupczynski. Sorry, I was in front of Mr. Dzikiewicz. It's my husband. So it's you've been married. Just a funny. Very German area. From the Russian front. Apartemen yang kedua itu dia suplai makanannya berkurang, Mas. Suplai makanan berkurang. Dia sampai kekurangan gizi, bahkan dia sampai sakit kuning di sana. Dia bener-bener kasihan ya itu si Skillman ya. Dia hidup di sana seorang diri, nggak ada yang ngirim makanan segala macam. Di situ dia akhirnya sakit. Came to say goodbye. Tahun 1944 ya. Tahun 1944 itu, nah kebetulan di seberang jalan tempat si Spillman bersembunyi Iya. itu salah satu rumah sakit ya. Rumah sakit yang digunakan Nazi Jerman, persis berhadapan di seberang jalan. Itu rumah iya. sakit khusus untuk para pasukan Nazi di situ. Jadi dia sangat dekat dengan musuh kalau dia di situ. Dekat banget dengan camp musuh kan. Camp musuh, ya. Karena di situ tempat untuk merawat pasukan Pasukan Nazi Nazi yang terluka gitu. Nah, suatu ketika ada itu penyerangan. Jadi Nazi sudah mulai terdesak di Warsawa ya. Itu bisa tahun 1944 itu ada sebuah penyerangan di situ, menghancurkan gedung-gedung Jerman yang ada di sana. Terpaksa Spillman harus keluar lagi dari sana. Dia sudah tidak mungkin tetap di situ karena bangunan sudah sangat Hancur berarti. udah hancur. Jadi hancur itu diserang oleh tank segala macam. Hancur itu. Nah, ini hampir mendekati ending cerita. Di situ selama bertahun-tahun itu terjadi
belum ada tanda-tanda akan ada bantuan. maksudnya bantuan sudah ada, Oh, cuma bantuan sudah ada. belum sepenuhnya ya. Oh. Gitu akhirnya dia menemukan sebuah rumah kosong di sana dan dia berencana untuk kita di sini saja, dia bersembunyi di situ karena di situ sudah ditinggalkan pemiliknya karena bangunan sudah rusak. Iya. Keseruannya di situ dia dengan sangat kelaparan ya, dia sudah berapa hari tidak makan gitu. Dia menemukan sebuah kaleng makanan gitu, kalau nggak salah tuh kaleng acar ya, kaleng acar Bukan biskuit. bukan, Acar. acar itu acar, jadi kayak manisan buah ya, kayak Oh, manisan, ya. mungkin manisan ya. Betul manisan buah gitu. Dia pas mau membuka itu secara tidak sengaja ternyata ada perwira Nazi di situ. Oh, Dia iya. ketakutan, dia bersembunyi dari Nazi di situ, dia malah ketemu dengan perwira Nazi, salah seorang perwira Nazi di situ. Wah itu ngeri, maksudnya dia nggak nyangka gitu. Di situ kelihatannya udah nggak ada orang, tapi kok ternyata masih ada perwira. dan perwira Nazi di situ. It's mostly peasants here. Nah itu untuk endingnya. Oh Biasa. iya. Nggak akan saya ceritakan, silahkan teman-teman tonton. Akhir dari cerita ini mungkin di luar persepsi teman-teman, tapi supaya teman-teman jadi lebih Penasaran. lebih kerasa Oh, anunya ya, iya. kerasa anunya ya Menjiwai. men ya lu mantep aja Iya, gitu, lebih mending mantep. tonton sendiri Iya, betul. ya. Tapi mungkin teman-teman yang sudah menonton pasti sudah tahu. Sudah tahu. Betul, ini salah satu Gila. film sejarah yang ya untuk menambah wawasan kita juga bahwa begitu kejamnya ya pemerintahan Nazi bagi memberantas, daerah-daerah yang sudah dikuasai oleh dia gitu. Banyak yang menjadi korban di sana, terutama Yahudi ya, bangsa penduduk-penduduk yang masih keturunan Yahudi itu sangat-sangat dibenci oleh si Nazi itu tadi. Berarti memang targetnya Nazi itu memberantas orang Yahudi. Yahudi yang ada di bumi kan gitu. Ya mungkin itu mas sedikit cerita tentang film The Pianist ya. Iya. Itu film cukup tinggi ratingnya, film muatan setting tempat segala macam itu istimewa ya. Benar-benar kita seakan-akan seperti flashback ya, kembali ke masa itu ya. Benar-benar mengerikan. Film ini film tahun 2002 ya. Oh, tahun 2002. Itu yang menggarap itu produsernya itu Roman Polanski mas, itu dia produser yang sudah sangat terkenal ya, banyak film-film bagus juga yang sudah diproduksi sama dia. Itu mungkin sedikit cerita untuk teman-teman ya. Monggo mas sedikit. Itu berarti memang film tentang Nazi itu kan memang banyak Banyak. sekali ya mas ya. Iya.
Ya memang ini salah salah satunya satu contoh yang ya. kita bahas itu The Pianist. Saya kemarin sempat lihat tapi hanya potong-sepotong. Terus saya lihat fullnya yaitu menegangkan, tapi ya enggak ceritakan lah biar jadi benar jadi misteri dan Iya. lagi-lagi jadi misteri. Biar kalian penasaran. Iya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak video dari kami. Jangan lupa Ya itu like-nya, jangan lupa subscribe. like, subscribe, komen, share. Iya, Kalian share. juga bisa menambahkan komentar di kolom komentar, maksudnya biar teman-teman punya film apa nih, referensi dari teman-teman juga. ya, Iya. betul. Mungkin bisa kita ulas bersama. Bisa kita ulas. Iya. Oke, itu aja teman-teman. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video kita selanjutnya. Bye.